Oke. Kita ketemu lagi di acara Weblove 10 tanda kamu siap menikah. Gimana kabar teman-teman pada malam hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah kalau sehat. Alhamdulillah kalau sehat ya. Dan andai pun nanti ada teman-teman yang saat ini sedang dalam keadaan secara fisik sedang tidak baik-baik saja, atau juga secara mental sedang gundah, galau, kecewa, atau apalagi sedih, apapun itu, semoga teman-teman bisa menikmati apapun kondisi teman-teman saat ini. Karena sejatinya segala kondisi atau perasaan-perasaan itu adalah sebagai tanda bahwasanya kita masih memiliki perasaan yang mana perasaan kita itu masih hidup, feeling kita masih hidup. Semoga kita bisa mengambil ibroh dan lekas untuk mendapatkan pelajaran dari segala kondisi itu. Dan pada malam hari ini kita bertemu lagi di acara kelima Weblove 10 tanda kamu siap menikah. Oke, perkenalkan saya Misbah pada malam hari ini akan menemani teman-teman untuk belajar bersama kepada ahlinya. Karena saya untuk materi hari ini juga sepertinya butuh belajar karena agak sedikit sulit ya untuk menjaga kesehatan bagi kaum pertengahan antara milenial dan Gen Z dengan segala godaan promo fast food dan junk food-nya, dan kopi dan pemanisnya. Semoga kita bisa tetap menjaga kesehatan. Oke. Kemudian sebelumnya kita sudah belajar mengenai tentang independensi dalam keluarga. Kemudian kita juga sudah belajar menjadi pribadi yang tangguh. Dan kemarin juga kita sudah belajar mengenai mengasah rasa dan juga mengasah empati, kan? Nah, pada malam hari ini kita sama-sama akan belajar materi baru tentang pentingnya menjaga kesehatan, ya kan? Apa sih urgensi kita harus menjaga kesehatan, gitu kan? Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama. Tetapi sebelum itu, saya ingin bertanya kepada teman-teman. Dalam waktu 5 detik, tolong silakan dijawab secara spontan saja. Tidak perlu menuliskan jawabannya di kolom komentar ataupun open mic. Silakan teman-teman jawab dalam hati teman-teman. Karena jawaban dari teman-teman itu mungkin akan bersifat private, jadi silakan dijawab ya. Oke, dalam hitungan 5 detik, silakan sebutkan 2 nama yang teman-teman paling cintai. Oke, sekali lagi, dalam hitungan 5 detik, silakan sebutkan 2 nama yang teman-teman paling cintai saat ini. Oke, hitungan dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah? Sudah ya? Oke. Selanjutnya saya boleh tanya, dari 2 nama yang teman-teman sebutkan tadi, apakah teman-teman menyebutkan nama sendiri atau nama orang lain? Nama orang lain. Dari 2 nama lagi, dari 2 nama tadi, apakah teman-teman ada menyebutkan nama sendiri? Oke, terima kasih untuk Mbak siapa ini ya? Mbak Yi2R, Kakak Yi2R dan Kak Menik Kusuma atas jawabannya. Nah, bagaimana kita bisa mencintai orang lain jika kita belum mencintai diri kita sendiri? Bagaimana kita bisa memberikan cinta? Bagaimana kita bisa membagikan cinta kepada orang lain, tetapi kita belum bisa sepenuhnya mencintai diri kita sendiri? Nah, pada malam hari ini kita akan bersama-sama belajar sepenggal cara untuk mencintai diri kita. Atau bisa kalau bahasa kerennya self love ya. Hari ini kan sangat sering terdengar self love dan lain sebagainya dengan berbagai definisi, tiap orang memiliki berbeda-beda. Tetapi bagi saya, self-love bagi saya adalah memberikan ruang untuk diri menjadi pribadi yang lebih baik dan terbaik. Dan juga mengapresiasi segala apa yang sudah dicapai. Karena sekali lagi, apapun pencapaian teman-teman itu, ya itu adalah bagian dari teman-teman. Tidak perlu di-judge, tidak perlu di-underestimate. Teman-teman tetap hebat dengan segala perjuangan teman-teman. Oke, nah, ngomong-ngomong tentang self love tadi ada berbagai macam kan. Nah, salah satunya pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk bagaimana mencintai diri kita dengan menjaga kesehatan.
ya kan? Bagaimana kita apa sih kaitannya menjaga kesehatan dengan mencintai diri sendiri, dan juga apa sih kaitannya menjaga kesehatan dengan berkeluarga. Nah, tetapi sebelum itu saya ingin menginfokan bahwasanya kegiatan Weblove 10 Tanda Kamu Siap Menikah dan juga SCI Camp 2022 ini terselenggara atas kerjasama antara Yayasan Orbit, kemudian ISN, Kolektif, Ilmu Seeker Institute, Lembaga Advokatif Keluarga Indonesia, MKFM, dan juga Yayasan Rumpun Nurani. Jadi untuk teman-teman, kita akan lanjut lagi. Pada malam hari ini kita akan dibersamai oleh pemateri yang sudah banyak ilmunya mengenai kesehatan. Beliau adalah Mas Rahman Wisnu Aji, yang mana saat ini beliau adalah Magister Manajemen, dan juga beliau dulunya adalah sarjana psikologi dan juga sarjana pendidikan olahraga. Wah, jadi kita belajar tentang kesehatan dengan guru olahraga. Bukan guru, tapi orang yang belajar mengenai pendidikan olahraga. Oke. Beliau selain itu beliau juga saat ini sebagai owner di Andra Studio, yang mana Andra Studio bergerak di kegiatan live broadcasting, kemudian virtual event organizer, yang mana teman-teman jika ingin mengetahui lebih lanjut bisa kepoin di Instagramnya @andrastudio. Dan juga saat ini Mas Rahman mengelola Rahman Food, yang mana beliau menyediakan madu hutan Riau, kemudian frozen food, dan juga pempek asli Palembang. Oh, di Sumatera semua ya, madu dan juga makanannya. Saya juga Sumatera, Mas. Dan juga saat ini beliau kru di YouTube channel Sport Dakwah Media, dan juga Practical Elderly DIY di channel YouTube Dr. Prabowo Suseno. Nah, oke. Baik, tidak perlu menunggu waktu lama dan panjang lebar, karena teman-teman saya yakin sudah menunggu materi yang akan disampaikan oleh Mas Rahman. Kalau begitu, karena berhubung beliau sudah bergabung bersama kita, mungkin saya akan menyapa Mas Rahman dulu. Assalamualaikum, Mas Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suaranya Mas Misbah? Terdengar sangat jelas, Mas. Yes, alhamdulillah. Oke, bagaimana kabarnya Mas pada malam hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Luar biasa, Allahu Akbar gitu ya. Oke, Mas. Oke, dari suaranya terdengar sangat gurih dan sangat renyah untuk menyampaikan materi tentang kesehatan pada malam hari ini, Mas. Oke, baik. Karena Mas Rahman juga sudah siap dan juga teman-teman mungkin sudah tidak sabar untuk belajar dari Mas Rahman, maka untuk itu forum saya persilakan ke Mas Rahman. Silakan Mas Rahman. Oke, thank you. Terima kasih atas kesempatan dari panitia, dari Mas Misbah ya. Oke, terima kasih banyak. Dan juga terima kasih atas kehadiran teman-teman semua di grup ini. Senang sekali. Luar biasa, saya lihat ada banyak guru-guru saya di sini yang ada beberapa ya guru yang juga bergabung di sini. Ada dosen dari UNS Bapak Agus Margono, dan ada dokter juga, Dokter Resna. Terima kasih. Baik, mari sebelum kita belajar, teman-teman semua, kawan-kawan semua, sebelum kita belajar dan sharing bersama, kita mulai dengan sebuah doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman semua, peserta dari SCAI Camp dari acara program Weblove. Oke, ini saya akan langsung tampilkan sebuah tampilan ya. Saya akan mengubah tampilan visual kamera saya. Oke. Teman-teman, tahu nggak ini siapa? Ada yang tahu? Bisa chat di kolom komentar. Ada yang kenal? Ini adalah
sedikit ya, saya sampaikan adalah foto dari orang yang sama diambil di tahun 1986 dan 32 tahun setelahnya. Jadi setelah 32 tahun itu 2018, ya, teman-teman lihat itu yang bawah itu tampilan yang setelah 30 tahun orang yang sama. Pertanyaannya adalah kenapa aktor pria ini ya, Tom Cruise ya, teman-teman kalau lihat yang sebelah kanan itu sering kali tampil di film-film Hollywood ya, bisa tampak lebih segar dan seperti masih sama dengan foto 30 tahun yang lalu. Apa yang membedakan gaya hidup dari pemain aktor pria dan pemain aktor wanita pada foto ini? Nah, secara garis besar pasti kita akan bilang, oh mungkin gaya hidupnya mungkin beda gitu ya, lifestyle yang berbeda. Tapi pertanyaannya nanti, lifestyle seperti apa yang bisa memberikan hasil yang berbeda? Oke, ketika saya diminta oleh panitia untuk sharing bersama di materi web Love SCI Camp pada malam hari ini, maka saya ingin pastikan terlebih dahulu bahwa saya dan teman-teman yang hadir di Zoom webinar ini dan kita semua pastikan bahwa kita itu dalam satu tujuan, yaitu apa? Kita butuh ya bekal ilmu untuk persiapan menuju pernikahan. Dan bahkan yang sudah menikah sekalipun ya harus terus belajar dan terus belajar. Setuju sampai di sini peserta sekalian, Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak, Mas Misbah, setuju? Setuju, Mas. Oke. Jadi gitu ya. Kita di sini setuju bahwa butuh bekal ilmu untuk persiapan menuju pernikahan. Maupun yang sudah menikah ya. Nah, bicara soal seni hidup sehat untuk masa depan, tema yang dibuat oleh panitia ini sebelumnya sebetulnya ini adalah tema yang sangat luas ya dan tidak akan cukup kita bahas dalam waktu satu pertemuan ini. Tapi insya Allah dalam waktu yang singkat 45 menit ini kita akan coba bahas secukupnya saja, ringan-ringan. Dan lebih kita akan tekankan pada aspek mindset atau aspek yang saya kuasai yaitu dalam keahlian olahraga. Kemudian nanti akan kita berlanjut pada sedikit membahas menyinggung soal pola makan. Oke, di awal ini saya minta tolong pada teman-teman semua, tolong tulis di kolom chat Zoom ini ya, apa olahraga yang paling disukai? Apa olahraga yang paling disukai? Yang sampai sekarang ini atau yang sudah dilakukan belakangan. Boleh tolong di chat semua di kolom Zoom. Oke, workout, lari. Oke, trekking, tenis meja, yoga, mengunyah olahraga. Jalan kaki, sepeda, renang. Oke. Ada lagi silakan. Oh, Masya Allah, ada yang badminton ya. Oke. Silakan apa olahraga yang biasa dilakukan. Tadi kita kan juga tahu teman-teman semua apa ini? Oh, pernafasan. Iya, Bapak Sidik. Baik, teman-teman semua. Jadi olahraga itu memang yang simple untuk memahami konsep apakah itu olahraga dan aktivitas fisik. Olahraga itu ciri khasnya itu pada ada rule, pasti ada rule. Rule harus diikuti. Itu namanya olahraga. Sedangkan kegiatan yang lainnya yang buat kita berkeringat tapi nggak ada rule-nya itu sering disebut dengan aktivitas fisik. Jadi kayak menyapu ya kan, nggak ada peraturan ya kan, makan nggak ada peraturan ya, langsung lablab ya. Kemudian gerakan-gerakan misalnya bercocok tanam dan lainnya. Jadi olahraga sering dikaitkan dengan kegiatan yang ada rules-nya. Oke, jadi yang tadi teman-teman tuliskan misalnya renang, sepak bola, ada yang badminton, lari, jalan kaki itu adalah olahraga. Baik, yang pertama menjaga kesehatan dengan olahraga. Nah, Mas Misbah nih ya, coba ya. Kalau mau olahraga biasanya pertama kali harus disiapkan apa Mas? Untuk olahraga pertama kali sekali. Outfit Mas. Outfit ya. Outfit. Outfit itu apa biasanya outfitnya? Sepatu. Sepatu, oke. Apa? Udah sepatu aja cukup? Pakaian nyaman. Kemudian niat. Pakaian nyaman, oke.
Terus Itu peregangan, penting ya, sepatu pakai yang nyaman. Oke. Apa lagi? Udah? peregangan, Peregangan, oke. Ada yang nulis di sini Bapak atau Mas Ridwan Pamungkas ya. Niat. Nah, ini kalau tadi Mas Misbah bilang itu peralatan ya, peralatan yang dibutuhkan untuk memulai olahraga, betul. Kadang kita bilang butuh sepatu dulu kan, butuh baju dulu. Ini juga ada yang peserta menyampaikan butuh niat dulu. Nah, butuh niat. Niatnya apa kira-kira kalau ini? Padahal kita seringkali suka ini ya. Seringkali tadi benar, kita sering berpikir bahwa pertama banget itu harus ada alat. Padahal nggak harus sesungguhnya. Karena kalau kita nunggu alat nih, kalau misalnya kita nggak bisa beli alatnya, ya kan, nggak cocok alatnya, kita nggak bisa kita nggak olahraga dulu loh, ya. Kalau kita harus nunggu ada dumbbell, ada skipping, ada matras segala macam. Yang benar-benar ternyata teman-teman semua yang perlu banget kita mulai dari awal adalah niatnya. Butuh apa? Butuh niat dulu. Nah, tapi niatnya nih, ngomong-ngomong soal niat ya, tricky ya. Bapak Ibu peserta semua di sini, Mas Bibah, kalau udah olahraga tadi udah punya alat ya segala macam ya, udah punya alat nih, udah punya sepatu, udah punya baju segala macam. Niatnya itu untuk apa biasanya? Kalau olahraga biasanya niatnya buat apa sih? upload Kenapa story, sih Mas. harus olahraga? Coping Story. stres, Biar apa? coping stres, kemudian mengalihkan kegiatan yang biar tersalurkan dengan baik. Oke, kamu stres. Oke, jaga mood boleh. Apalagi untuk menyegarkan supaya sehat. Ada lagi? Ya niat. Pencitraan. Pencitraan kadang-kadang juga memang ya. Ada ya yang memang sengaja olahraga biar bisa foto ya. Jaga bobot. Nah, menjaga bobot. Nah, untuk kurus, untuk diet. Bener nggak? Ada ya beberapa orang milih olahraga untuk diet. Biar kurus mas, biar diet. Atau yang paling esensial kalau di acara SCI Camp, SCI Web Love ini pasti kepingin persiapan untuk menikah. Wah ini yang paling sering ya. Kita sering mempersiapkan diri kebugaran, tubuh yang bagus, yang sehat, olahraga untuk apa? Persiapan menikah ya. Biar difoto bagus ya. Difoto bagus gagah kan. Kalau perempuan pakai baju cukup ya, gaunnya cukup ya. Kalau laki-laki badannya bagus ya. Jadi atau mantan pertama itu wah senang-senang pokoknya happy-happy gitu ya. Nah, karena emang biasanya niatnya karena untuk tertentu. Kalau nggak untuk diet, untuk jaga, kalau nggak untuk persiapan nikah atau untuk apanya. Untuk kurus juga bisa ya. Tapi yang terjadi justru ketika kita niat untuk tadi, untuk kurus atau untuk diet, untuk nikah, untuk untuk alasan-alasan yang dia di situ ada limit ya, ada ketercapaian, ada target, yang terjadi justru fenomena yoyo. Pernah dengar fenomena yoyo? Jadi yoyo tahu ya, yoyo Mas Misbah tahu yoyo ya? Yoyo itu yang mainan kalau dilempar gitu terus turun lagi, ser gitu. Tahu Ya? Mas, tahu. Iya. Mainan kita waktu kecil pasti tahu ya. Kalau anak sekarang saya nggak yakin tahu yoyo nggak. Yoyo itu mainan yang dilempar ke tanah, nanti dia akan balik lagi pakai tali itu, terus naik lagi. Nah, fenomena itu kalau kita niatkan olahraga justru untuk kurus ya, untuk diet atau untuk nikah, bisa jadi justru akan terjadi fenomena yoyo, yaitu fenomena yang ketika kita sudah tercapai target nih, misalnya beratnya sekarang 80 ya, misalnya 80. Mas Misbah, misalnya berat 80 ya. Mau nikah, biar cakep kan turunin dikit tuh kan. Misal di angka 65 misalnya kan. Turunin dulu, set ya kan. Udah sampai setelah nikah, selang 2 bulan udah balik lagi tuh 80 lagi atau malah 85 nambah ya. Nah ini fenomena yoyo sering banget terjadi. Siapa saja. Kita ketika akan diet, kepingin turun segitu tercapai, naik lagi. Nah balik lagi. Mau mencapai target, naik lagi. Nah seperti itu. Jadi dan ini salah sebenarnya. Olahraga sering kita jadikan treatment aja, treatment untuk apa? Untuk mencapai target, bukan apa? Untuk
mencapai lifestyle. Nah, ini Oke. poinnya kita sering keliru nih, bukan pakai olahraga untuk lifestyle, tapi sering untuk capai target-target aja. Kepingin kurus aja, cuman kepingin sesuatu yang terukur dan ada waktunya, dan setelah itu nggak ada capaian yang lebih panjang. Dan faktanya teman-teman bahwa tidak ada olahraga ini akan pasti, kalau dari yang sudah praktisi sudah melakukan maupun dari saya sendiri juga pernah merasakan ya, tidak ada olahraga nih, catat baik-baik, tidak ada olahraga yang bisa menurunkan berat badan dengan pasti. Ya, nggak ada olahraga yang bisa menentukan berat badan dengan pasti. Diet itu kalau kita dengan olahraga biasanya yang terjadi adalah terbentuk otot baru. Terbentuk otot, dan itu lebih berat. Otot itu sama otot sama lemak itu beratnya, kalau bentuknya sama itu lebih beratan otot justru. Jadi kalau ada orang yang melakukan diet ya, menurunkan berat badan ya, mau menurunkan berat badan pakai olahraga sama ngurangi makan biasanya itu. Nanti begitu udah turun, dietnya udah tercapai, yang terjadi apa? Yang terbakar apa sih yang kebakar? Kalau kita nurunin berat badan secara ekstrim, lemak biasanya akan drop ya, dan otot juga drop. Dan nanti ketika ketika lemaknya drop secara nggak langsung, ototnya juga drop, pas naik lagi karena ada fenomena yoyo itu tadi, itu yang nambah itu bukan ototnya lagi, lemaknya aja. Jadi kebayang ya, kalau orang yang dietnya nggak sehat, itu yang terjadi yang kurang adalah lemak dan otot yang menyusut bareng. Pas naik lagi berat badannya, itu ototnya nggak ikut naik, tapi lemaknya yang nambah dan ototnya tetap kecil. Nah, ini malah justru berbahaya sekali. Nah, tantangan seringkali kita tadi butuhnya dumbbell dulu, ada skipping dulu atau mates. Padahal yang terpenting apa? Bapak Ibu semua, kakak-kakak, adik-adik, adik-adik kayak karena belum menikah ya. Nah, ini mas-mas, mbak dan teman-teman semua di sini, ternyata yang kita butuhkan alat itu, kalau tadi pertama niat, alatnya itu sebenarnya cuma butuhnya ini doang kok. Kita cuma butuh. Nah, apa ini? Timbangan. Apa ini? Timbangan. Betul, timbangan. Yes, kita cuma ternyata butuhnya sebenarnya yang paling penting banget adalah timbangan. Sama apa itu Mas, yang gubit-gubit itu Mas? Meteran. Yes, kita ternyata butuhnya untuk pertama kali, kalau bisa nih, setiap rumah ya, setiap rumah, setiap keluarga itu ada yang namanya timbangan dan meteran. Untuk apa? Untuk nimbang berat badan. Yes, kalau berat badan, yes, untuk monitoring ya. Jadi kalau bisa, dan saya usul kalau bisa ke SCI Camp ya, buat acara-acara yang akan berlangsung besok di akhir Desember ini, ada nggak ini monitoring lingkar perut, tinggi badan, dan berat badan. Ini bagus banget kalau ada ya. Jadi juga mengevaluasi profil kesehatan peserta-peserta yang akan ikut di SCI Camp besok ya. Nah, dan semua peserta yang di sini Zoominar, Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak semuanya, calon ayah, calon ibu, kita perlu loh ternyata punya timbangan gini, dan ini nggak mahal sekarang. Dulu mahal, sekarang timbangan digital seperti ini nggak nyampe 100.000 termasuk sama meterannya. 76 Mas. Berapa? 76 terakhir saya lihat. Wih, tuh malah 76.000. Murah ya. Jadi kalau kita biasanya cuman buat apa? Beli kopi mungkin cuman dapat 3 cangkir kan? Atau ya buat apa gitu, harus sebenarnya lebih murah ini, dan ini awet sekali alatnya, bisa dipakai terus menerus. Ya, jadi ternyata kita perlu ini, karena nanti ketika kita bisa monitor, kita akan bisa lihat progres profil tubuh kita. Oh, nah, jadi pertanyaannya sekarang, itu untuk mengukur lingkar Mas ya? Yes, sorry tadi aku belum ceritain ya. Jadi kalau yang timbangan itu berat badan, untuk yang meteran tadi untuk mengukur lingkar perut, ya, lingkar perut. Nah, karena di situ ada. Apa, Mas? Kenapa? Apa korelasi antara lingkar perut dan juga kesehatan? Yes, karena sebenarnya lemak yang paling berbahaya di tubuh kita itu lemak yang ada di perut justru. Oke. Dan kalau kita bisa nurunin lemak di perut, itu profil tubuhnya pasti bagus. Karena itu indikator yang paling sulit sebetulnya untuk dicapai. Yes. Paling susah itu dicapai itu, perut ya. Setuju.
Nah, setuju. Udah pernah ngukur belum, Mas? Ini Mas Misbah, lah? Belum berani, Mas, karena tahu hasilnya akan mengecewakan. Ya, nanti panitia semua di sini dimonitoring ya, kalau bisa ya. Ada monitoring tinggi badan, berat badan, dan lingkar perutnya. Nah, kemudian kita akan berlanjut ya, Bapak Ibu semua peserta seminar. Pertanyaan berikutnya adalah, why do we need one? Kenapa kita perlu ini? Kenapa kita perlu olahraga? Kenapa kita perlu menjaga kesehatan? Simpelnya gitu. Kenapa kita perlu menjaga kesehatan? Kenapa? Kira-kira Bapak Ibu, teman-teman, mas-mas, mbak-mbak, calon ayah, calon ibu, kenapa sih kita perlu banget menjaga kesehatan? Karena kalau sakit mahal, Mas. Mas Misbah ya. Kalau sakit mahal. Oke. Supaya para wanita supaya tercapai lingkar perut yang tetap ya, amanah dari Allah, menjaga amanah, betul sekali. Dan supaya tetap bugar. Oke. Nah, lebih spesifik saya akan tekankan kelak para mas-mas di sini ya, calon bapak-bapak, betul? Calon bapak-bapak ya, calon ayah akan menjadi suami ya, karena ini kan program SCAI Web Love ya, untuk prepare ya menjadi seorang ayah, seorang ibu. Kelak nanti mas-mas di sini akan jadi calon bapak, calon ayah. Pertama akan jadi calon suami dulu. Yang suami itu harus apa? Harus mencari nafkah ya. Dan mbak-mbak ini, calon istri ini nanti akan jadi calon istri, calon ibu untuk menjaga anak dan suami. Bayangin kalau suami jadi seorang ayah, suami ngantuan, maaf. Gimana kalau ngantuan? Masih gemuk ya, kurang energik, kira-kira harapan hidup ke depan kayak gimana ya? Padahal laki-laki adalah imam ya, dari Islam itu imam, dan laki-laki harus lebih kuat daripada perempuan, seperti itu. Begitu pula seorang istri, seorang ibu harus bertanggung jawab menjaga harta dan rumah tangga. Rumahnya termasuk nanti ketika mengurus anak. Maka penting sekali kawan-kawan semua di sini, kalau nanti kita kondisi tubuhnya nggak kita perhatikan dengan benar ya, lifestyle-nya, kalau nanti sakit-sakitan, seorang ayah sakit-sakitan, seorang ibu sakit-sakitan, gimana mau merawat anaknya? Mau mendampingi suami gimana? Apalagi nanti punya bayi. Nah, padahal tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk melahirkan generasi yang tangguh. Ya, betul ya. Tujuan pernikahan adalah untuk melahirkan generasi yang tangguh. Maka harus dulu dimulai dari ayah yang tangguh, ibu yang tangguh. Dan percaya atau tidak ya, pasca menikah nanti, untuk yang belum menikah ya, especially ya, MC, moderator, percaya atau tidak, pasca menikah nanti, siapa atau tidak harus menerima tanggung jawab baru yang tadinya hanya seorang anak ya, sekarang harus menjadi seorang anak dan seorang suami, dan juga bisa tidak lama setelah itu akan menjadi seorang ayah atau seorang ibu. Benar ya? Benar, Mas. Yes. Dan ini ya contohnya ya, kalau contoh yang pernah saya alami ya, ketika saya menjadi seorang suami, terus nggak selang lama istri hamil, kemudian menjaga mendampingi persalinan itu, masya Allah. Jadi suami saja yang tidak hamil saja sudah ngos-ngosan, apalagi istri yang bawa kiloan ya, 15 kilo di perutnya setiap hari, itu lebih-lebih lagi, luar biasa. Jadi istri harus siap ya, kuat fisik, kuat mentalnya untuk menghadapi persalinan termasuknya. Terus setelah menjadi ibu harus siap begadang setiap pagi, setiap hari ya. Jadi kalau setelah jadi ibu tuh harus siap begadang setiap hari untuk memberikan, contohnya memberikan ASI ke anak. Nah, kalau nggak punya profil kebugaran, kesehatan yang bagus, kira-kira bisa dibayangkan nggak seperti apa? Nah, makanya teman-teman semua, tadinya yang kalau kita bayangkan ya, ketika masih pada single-single di sini ya, waktu yang tadinya bisa diatur sesuai keinginan kita, mau kapan saja, mau tidur kapan ya, mau belajar kapan,
mau istirahat kapan, mau aktivitas lagi kapan, mau self time sendiri juga kapan. Sekarang ketika nanti sudah menjadi seorang suami, seorang istri, atau telah menjadi seorang ayah atau seorang ibu, maka saat itu harus siap karena waktu itu akan harus menyesuaikan dengan waktu pasangan kita dan juga waktu anak kita. Ini penting di awal supaya paham ya. Jadi harus kita paham dulu kenapa ini penting banget, strong way-nya kita harus dapat dulu. Kenapa kita harus aware sama lifestyle kita, kesehatan kita. Oke, jadi kita harus mulai mendesain pola kesehatan kita, pola olahraga kita sesuai dengan perintah agama. Jadi sebenarnya kita itu Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak, semuanya calon ayah, calon ibu di sini. Al-Qur'an itu sudah menjelaskan ya, Allah tuh sudah berfirmankan dalam Al-Hasyr bahwa setiap kita harus memperhatikan apa yang akan kita lakukan untuk hari esok, untuk akhirat. Ini udah sangat jelas sekali ya. Dan ini ayatnya sangat populer sekali. Nah, mungkin iya ya, hari ini kita masih seperti ini ya. Hari ini kita masih ya ya suka rebahan, dan ada sebagian yang suka rebahan atau masih makan semaunya ya. Nah, pertanyaannya, selama ini hidup kita itu, selama ini saya kalau boleh tanya nih Bapak Ibu semua peserta yang ada di sini ya, habit Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak, calon ayah, calon ibu hari ini itu by design atau by change, atau jalan gitu aja? Nggak bisa jawab, Mas. Jalan gitu aja ya. Karena memang seringkali banyak sekali godaan ya, kalau kita sampai nggak change, kita nggak desain lifestyle kita, maka serbuan informasi itu yang plang-plang iklan, makan ini murah, promo segala macam akan masuk semuanya ke kita, dan kita bisa sampai lupa tuh sama diri kita sendiri. Makanya di awal banget penting banget kita harus create lifestyle. Jadi nggak apa-apa, ini penting untuk di awal gimana kita melihat masa depan kita. Mas-mas, Mbak-mbak di sini, calon ayah, calon ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah ya. Bayangkan mana yang ingin dialami di masa mendatang. Ingin sehat bugar tuanya atau pengen sakit-sakit ya. Karena ini sebenarnya pilihan loh. Ini pilihan banget ini. Oke. Ini kayak ada suara bisa di oke. Yes. Nah, maka kita perlu banget ya untuk memperhatikan pola hidup kita dan mulai untuk aware. Enggak sekedar kita jalan aja, tapi kita desain lifestyle kita, hidup kita, habit kita akan seperti apa di masa yang akan datang. Desain your habit. Jadi perlu direncanakan ya, agar bisa bertahan lebih lama. Definisikan seperti apa tujuan kita. Mulai dulu dari yang mudah dan murah. Kemudian nanti ditingkatkan lagi kualitasnya. Olahraga itu, mengubah habit itu harus mulai dari yang mudah. Dalam sebuah tutorial ini ya, Atomic Habit ya. Kemudian juga ada untuk mengubah pola hidup disiplin dari Jepang itu. Salah satunya membuat kebiasaan 1 menit per hari. Coba buat kebiasaan baru 1 menit aja sehari. Apa? Suka skipping, lakukan aja 1 menit aja sehari. Suka jalan kaki, jarak tertentu, lakukan 1 menit sehari dulu. Gak apa-apa, mulai dulu yang mudah dan murah. Ya kalau teman-teman ada yang suka trekking, suka
apa itu alhamdulillah banget. Tapi kalau yang belum nih, yang mulai nih ya, biasanya susah kan, sulit untuk pertama kali. Mulai dari yang paling mudah murah, kemudian nanti tingkatkan kualitasnya. Oke, nah caranya kita akan beranjak pada olahraga ya akhirnya. Kenapa harus exercise? Karena dia bisa meningkatkan kekuatan otot dan tulang, meningkatkan endurance. Nah, stamina tadi kalau di judul acara Web Love pada malam hari ini kan endurance ya. Stamina itu endurance, daya tahan kebugaran ya. Daya tahan otot dan jantung kita, menguatkan jantung, membuat pola lebih bahagia karena ada hormon endorfin. Tadi yang disampaikan oleh kawan-kawan di grup ini ada yang bilang lebih happy, menjaga mood, itu benar karena memang hormon endorfinnya keluar ya setelah kita selesai berolahraga. Dan juga menjaga fungsi otak maupun memori. Nah, targetnya gimana? Pertama, lakukan secara rutin catatannya itu, kemudian bervariasi. Kalau tipe kita agak bosenan, misalnya rutenya diubah, biasanya lewat di jalur mana, ganti jalur yang lainnya seperti itu. Atau kalau biasanya di rumah, lakukan satu-satunya di rumah, satunya di luar. Bisa dilakukan setiap 150 menit per pekan totalnya. Bisa dibagi ya, pagi dan sore. Bisa pula dicicil misalnya 30 menit sehari dibagi 2 atau 3 kali aktivitas. Jadi sebetulnya target untuk meningkatkan kebugaran itu kita bisa lakukan 30 menit sehari, dipecah-pecah 10 menit pagi, 10 menit siang, 10 menit sore boleh, 15 menit pagi boleh, 15 menit sore boleh. Jadi totalnya nanti 30 menit seperti itu. Dan gunakan juga boleh alat bantu yang bisa meningkatkan kedisiplinan. Misalnya kan teman-teman nih lebih punya motivasi ya kalau ada smart watch ya atau smart band gitu. Jadi alat mengukur denyut jantung kayak gitu-gitu. Kemudian ada pakaian tersendiri, ada sepatu, itu bagus sekali. Itu bagus. Kemudian selanjutnya yang kita perlu catat ya, untuk kita olahraga semuanya saja itu kita perlu sesuaikan dengan kondisi saat ini. Jadi Bapak Ibu semua, Mas-mas, Mbak-mbak, calon ayah, calon ibu, sesuaikan dengan kondisi saat ini. Umurnya berapa, kondisi profil fisiknya seperti apa, ada riwayat penyakit atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian tingkatkan secara bertahap, jangan terburu-buru. Dan jangan merasa menyesal karena tidak segera mendapat hasil. Kan biasanya kalau mulai olahraga tuh kepingin apalagi misalnya push up nih, kepingin segera tangannya berotot, itu impossible, nggak mungkin ya. Jadi harus sabar. Push up itu kalau bisa cuma 1 kali nggak apa-apa, 1 kali diulang lagi, besok 1 kali lagi, pagi 1 kali, siang 1 kali, sore 1 kali, coba lagi nanti bisa naik 2 kali. Harus sabar, bertahap, nggak boleh terburu-buru karena memang hasilnya nggak langsung kelihatan ya. Dan tidak perlu mulai dari hal yang rumit dan mahal. Nikmati prosesnya ketika olahraga, dan sebaiknya ya, olahraga itu dilakukan bisa pagi hari dan lebih baik lagi sore hari ya, karena ketika sore tubuh kita sudah siap untuk melakukan aktivitas yang puncak, yang energi yang maksimal. Dan jangan sebisa mungkin jangan lakukan malam hari ya, karena ketika malam itu sangat baik sebetulnya untuk kita istirahat. Dan kalau misalnya teman-teman semua di sini masih juga belum paham, belum bisa untuk memulai olahraga, bisa digunakan personal trainer. Ini ada profesi sendiri ya, biasanya personal trainer. Itu tentang menjaga kesehatan dari cara olahraga. Dan teman-teman semua, Bapak calon ayah, calon ibu di sini, selain olahraga nanti akan menjaga kesehatan kita, kebugaran kita. Definisi bugar, saya ulang, itu bisa melakukan aktivitas lebih banyak daripada biasanya. Kalau biasanya melakukan aktivitas 1 udah capek, orang yang berbugar itu bisa melakukan aktivitas 1 nggak capek, lanjut lagi 2, 3. Nah, itu namanya definisi bugar. Itu bisa melanjutkan aktivitas berikutnya tanpa merasa kelelahan. Nah, itu cita-cita kita semua ya. Dan termasuk nanti ketika sudah menikah, nah pasti akan harus tahu seorang istri ini harus siap dengan segala tanggung jawabnya ketika menjadi seorang istri ya. Kalau suaminya sangat sehat, fit, nah harus selalu siap dengan konsekuensi itu ya.
Dan begitu juga seorang suami kalau udah menikah harus siap dengan kondisi kerepotan semua yang nggak akan pernah dibayangkan di dalam rumah ya. Merawat anak itu juga luar biasa cobaannya. Kalau fisiknya nggak kuat, nggak prima, wah bisa tepar ya nanti ya. Oke, itu tentang olahraga ya. Kita lanjut ke eh, apa komponen juga yang penting untuk menjaga kesehatan. Menjaga lifestyle itu selain dari menjaga aktivitas olahraga, kita juga mesti aware sama yang namanya makanan. Eat the best food. Nah, ada nggak yang di grup ini? Coba boleh tahu chat di kolom Zoom ya. Adakah yang sudah berhenti atau nggak makan gula putih, gula pasir putih? Mengurangi, Mas. Mengurangi. Ada yang sampai sudah tidak sama sekali, no sugar, ada nggak? Waduh, iyalah. Malam-malam gini kalau beli martabak manis, ya enak. Campur Ah, coklat itu udah pasti keju, itu. minumnya boba. Malamnya minum boba ya, kopi gitu, waduh. Itu kan, wah itu semuanya itu masih banyak banget. Yes. Wah, Jadi ada yang Pak kedua, di setelah, Y2R yes, itu sudah berhenti sejak lama itu, Mas. gimana? Sudah berhenti sejak lama konsumsi gula, Pak 2YR. Oh, wow, 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 hebat juga ya. Jadi ini kalau bisa, kenapa ya alasannya nanti bisa kita gali lebih dalamnya karena memang gula ini terlalu ini ya sumber energi yang terlalu tinggi ya kalorinya dan apa padahal kalau udah diisi sama gula putih nanti kita jadi mubazir sama energi-energi yang lain dan nanti bisa overload ya bahayanya bahkan bisa sampai punya resiko diabetes ya karena kondisi gula di dalam tubuh kita terlalu tinggi. Makanan kita hampir nyaris loh apa aja dikasih gula. Kalau teman-teman di Jawa itu yang saya tahu ya masak sayur bayam aja tuh pakai gula. Masak sayur bayam loh. Saya sampai kaget loh. Bayam tuh pakai gula. Kan untuk Jadi penyeimbang ternyata rasa, Mas. ya itu. Saya pikir tuh gula hanya dipakai untuk minuman dan makanan ya. Maksudnya kayak martabak atau apa. Ternyata oh sayur pun juga hati-hati. Makanya mulai untuk makanan catatannya adalah makanlah makanan sumber energi yang dia kalau bisa kurangi gula, rendah gula, syukur-syukur berhenti. Karena nanti kalori yang lain banyak banget penggantinya. Kalau belum bisa, ya udah kurangi dulu ya, kurangi dulu gitu. Kemudian ini makan karbo-karbo yang bagus ya. Jadi karbo-karbo yang bagus itu yang masih real food itu ada buah-buah segar seperti itu. Kurangi makan makanan yang olahannya sudah sangat banyak ya, rantai olahannya sangat banyak karena dia karbo yang tidak cukup baik, jelas. Kemudian konsumsi daging-daging, protein, vitaminnya juga diseimbangkan dan ini adalah gizi seimbang ya. Sekarang kan kalau makan mesti harus seimbang ya. Ada campuran karbonya, ada proteinnya, ada vitamin, buahnya, ada seratnya juga. Kemudian juga minumnya tentu juga harus ada. Dan minum itu berapa minum itu komposisinya? 2 liter. Wih, simpel ya 2 liter. Yes, kita dulu diajarkan waktu masih kecil itu pasti bilang 2 liter. Ternyata hitungan yang lebih akurat itu adalah 30 cc kali berat badan masing-masing. 30 cc kali berat badan masing-masing. Jadi kalau ya beratnya 50 kilo nih, mbak-mbak di sini ya, calon ibu yang kecil-kecil badannya itu, minumnya adalah 50 kali 30 cc. Berarti 1.500. 1,5 liter cukup. Oke. Karena kalau terlalu banyak nanti bisa beser ya, gampang pipis. Sama kalau yang di sini bapak-bapak beratnya 80 plus ya. Wah, 80 plus itu pasti udah 2 liter lebih tuh, nggak mungkin tuh ya. Kan 80 kali 3 aja udah 2,4 liter tuh pasti ya. Jadi sebetulnya hitungannya ternyata konsumsi air tuh nggak sama loh ya.
air. Untuk orang yang badannya lebih gede, airnya lebih banyak masuk ya. Bisa dari buah-buah juga ya. Jadi kalau makan semangka itu kalau ditimbang perserasan airnya itu bisa 1 liter, oh berarti juga udah minum air 1 liter itu sebenarnya. Bisa juga ya. Seperti itu. Kalau kita di tempat yang panas, situasi yang panas, perkaliannya nggak 30 cc tapi dinaikkan ke 50 cc. Itu kondisi tertentu biasanya. Oke. Nah, selanjutnya untuk makanan, teman-teman semua, ini ada panduan bagus ya dari Kemenkes ya. Jadi isi piringku itu, teman-teman lihat deh, sebelah kiri itu untuk komposisi orang normal, model piring Y. Porsinya diperhatikan di sebelah kiri itu makanan pokok ya, kayak karbo bisa masuk situ. Kemudian di atasnya ada lauk pauk, kemudian ada buah-buahan, di sebelah kanannya sayur-sayuran. Komposisinya seperti itu untuk orang normal. Untuk orang yang obesitas bisa menggunakan panduan dari sebelah kanan, model piring T ya. Jadi diparo gitu, kalau piring itu plate-nya diparo, separuhnya untuk buah dan sayur, setengah piringnya dari makanan dari buah dan sayuran, kemudian seperempatnya sisanya dari makanan diisi dengan protein, dan seperempat sisanya itu dari biji-bijian atau dari beras atau gandum gitu. Jadi boleh, ini adalah panduan yang bisa dipakai ketika ini ya, atur pola makanan ya. Jadi olahraga oke, tapi kalau makanannya nggak diatur, wah sama aja. Jadi perlu kita atur. Dan satu nih, kalau teman-teman masih makan konsumsi karbo, itu ternyata serat yang diasup secara bersamaan itu ya, itu bisa memperlambat penyerapan karbonya loh. Jadi kalau misalnya kita makan nasi putih masih suka banget ini, nggak apa-apa, tapi sayur ditambahin lebih banyak, nanti dia akan memperlambat penyerapan nasi putih itu energinya kayak gitu. Jadi lonjakan gula di dalam darah nggak akan cepat naik kayak gitu. Oke, selanjutnya jangan lupa perhatikan emotional quality ya. Jadi untuk mencapai kesehatan atau lifestyle yang sehat, pastikan juga kita semua berusaha untuk menjaga agar memiliki kualitas emosional yang baik. Biasakan untuk menarik nafas ya, bisa dengan cara menarik nafas dalam-dalam, kemudian melepaskannya juga secara perlahan-lahan, selalu positive thinking ya, positive thinking seperti itu. Selain itu juga perhatikan untuk menjaga kualitas hidup yang baik, kita juga sebaiknya punya pola hidup yang baik ya. Kenapa kok perlu tidur? Karena tidur itu untuk meregenerasi sel, untuk meningkatkan imunitas ya, kemudian mereset sinapsis otak sehingga lebih siap keesokan harinya untuk beraktivitas lagi. Dan usahakan sebaik mungkin yang tidurnya belum mematikan lampu, usahakan mulai dimatikan lampunya, karena kualitas tidurnya akan lebih baik ketika kita dalam kondisi cahaya gelap. Oke, selanjutnya nih terakhir 2 slide terakhir ini memang secara umum saja karena waktunya terbatas. Apapun gayanya, hidup bersih dan sehat selalu harus diperhatikan ya teman-teman semua. Ini lakukan kalau memang lagi hamil, besok buat calon ibu-ibu ya, lakukan persalinan secara rutin, berikan ASI eksklusif ya, kemudian makan buah dan sayur. Ini adalah PHBS ya. Perhatikan selalu untuk mendapatkan air bersih, mencuci tangan, terus memberantas sarang nyamuk. Kalau ada di rumah ada wadah ember atau apapun itu dibuang airnya, jangan sampai ada yang menampung. Kemudian juga selalu jangan sampai merokok. Ini juga ada dari Cerdik, dari Kemenkes untuk cek kesehatan secara rutin, rutin aktivitas fisik, istirahat cukup, dan kelola stres. Yes, itu ini mungkin bisa dicari kalau teman-teman mau cari tips-tips ringan, bisa cari di Kemenkes lebih lanjutnya seperti itu. Oke, Mas Misbah, moderator, saya kembalikan. Thank you. Baik, terima kasih Mas Rahman atas materinya pada tadi. Nah, jadi ada 2 hal yang saya highlight dari materi pemaparan materi Mas Rahman. Yang pertama adalah menjadikan olahraga sebagai lifestyle, itu Mas ya. Jadi
perkara bentuk tubuh, kemudian nanti sehat dan sebagainya itu sebuah bonus. Tapi yang paling utama adalah menjadikan olahraga itu sebagai sebuah lifestyle. Dan yang kedua adalah kenapa kita harus kenapa kita harus mengutamakan kesehatan sebelum berkeluarga? Karena dengan berkeluarga itu kita menyiapkan generasi. Jadi bukan cuma sekedar membuat generasi, tetapi kita menyiapkan generasi. Jadi supaya kita menyiapkan generasi yang unggul, kita harus menjadi pribadi yang sehat supaya bisa menyiapkan dan juga mempersiapkan anak-anak atau calon-calon generasi kita lebih baik. Itu Mas ya. Oke. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya silahkan bertanya di kolom komentar, di kolom chat, nanti akan dibacakan. Nah, sebelum itu saya mau bertanya Mas, mungkin ada fenomena ya. Jadi sebelum menikah mungkin kebanyakan pria sih ya. Sebelum menikah itu pria kebanyakan mungkin berbadan proporsional. Tetapi ketika setelah menikah, kebanyakan itu entah itu nantinya seperti berat badan itu bertambah, entah itu lingkar perutnya jadi lebih besar atau dan lain sebagainya, sampai ada di tren TikTok kan ada yang kamu siapa gitu kan. Jadi memang apa sih bedanya perubahan laki-laki ketika sebelum menikah dan setelah menikah? Kenapa banyak laki-laki itu yang justru menjadi lebih gemuk ketika setelah menikah? Yes, oke, thank you Mas Misbah. Tadi kalau misalnya ditanya kenapa terjadi fenomena ya setelah menikah itu ada seorang ibu ya setelah setelah menikah, seorang istri setelah menikah, seorang perempuan menikah terus jadi menggemuk. Apa terjadi juga pada laki-laki? Ya tadi makanya kita harus tanya dulu di awal apakah itu tubuh idealnya itu adalah sebuah lifestyle, sebuah habit, atau memang hanya untuk mencapai titik pernikahan itu, ngerti ya? Jadi sebelum menikah kan karena biar ini aja deh kayak gitu. Dan ketika udah menikah tuh banyak sering kali ini memang kejadian sih. Sering kali kita mentoleransi pasangan kita masing-masing ya. Daripada cekcok ya udahlah gitu kan. Udah dimasakin gimana? Udah dimasakin loh ya kan. Istri malam-malam nggak ada angin, nggak ada hujan, masak martabak lah kan selesai kita ya. Makanya memang saya rasa kalau ada kelas-kelas soal kebugaran, kemudian pola makan seperti itu, yang belajar nggak cukup satu orang aja, nggak cukup calon ayahnya aja ya. Jadi calon keduanya. ibu tuh juga perlu tuh. Nah, kalau enggak nanti nggak masuk tuh ya, nggak bisa sama persepsinya seperti itu. Dan paling gitu sih. Dan kalau misalnya udah terlanjur kayak gimana nih? Oke, ya kalau udah terlanjur coba dilakukan evaluasi ulang ya, evaluasi ulang. Coba didiskusikan lagi apa yang mau kita perbaiki di tahun mendatang ya. Biasanya tuh kalau pasangan suami istri bisa pakai momentum ketika dia ulang tahun pernikahan. Nah, bisa nih buat bikin komitmen baru kan. Kalau udah terlanjur kan udah jalan nih 5 tahun, udah 10 tahun, 30 tahun menikah gitu kan. Aduh, kok begini ya profilnya, ternyata kita nggak begitu sehat. Kalau nggak sehat nanti capaian untuk meraih amal-amal yang baik ke depan itu lebih pendek karena usianya pendek, karena usianya profilnya nggak begitu sehat. Makanya oke, mulai deh kita bangun komitmen baru, dan ingat jangan mulai dari yang sulit-sulit dulu, mulai yang mudah dan murah. Atau kalau misalnya yang belum menikah belum menikah ini bisa ikut tuh mulai membuat komitmen untuk perubahan pada dirinya, ikut momentum-momentum seperti SCI Camp itu juga bisa ya. Jadi ketika tahun baru, momentum untuk perubahan itu bisa dilakukan. Itu bagus soalnya kayak gitu. Baik. Jadi untuk teman-teman laki-laki khususnya yang belum menikah, jadi jaga kesehatan itu bukan perkara untuk laku dan tidak laku ya. Jadi karena kadang ada yang yang penting udah laku ini gitu kan. Jadi bentuknya juga tidak perlu dijaga gitu kan, bukan seperti itu, tapi lebih ke untuk menjaga kesehatan, kemudian untuk menjaga supaya memaksimalkan peran sebagai kepala rumah tangga gitu Mas ya. Betul. Oke.
Mungkin ada teman-teman juga yang mau ada pertanyaan, silakan. Ini saya akan baca sedikit ya, ada yang tanya ya. Oh, oke. Bagaimana kalau ada chat yang tadi udah kelewat sebenarnya. Oke. Ketika saya tanya alat utama untuk kita bisa memulai olahraga, memulai lifestyle yang baik itu memang alat pertama tadi kan selain dari niat, fasilitasnya timbangan atau meteran ya. Tapi memang kendala yang familiar dialami oleh perempuan itu adalah takut menimbang, bener nggak? Bener ya. Tetap. Apalagi tuh timbangan kan, waduh serem kan. Apalagi dilihatin orang, waduh. Apalagi tuh. Bener, jadi kan ini ada chat yang masuk dari Pak Amrullah Sidik ya. Benar, kita seringkali atau perempuan ya, para wanita itu takut menimbang dulu. Kenapa? Nah makanya kalau kita sebelum kemarin sebenarnya materi kemarin ya, kayaknya kayak dari Bu Awi ya, dari materi sebelumnya juga ada untuk kita tuh sebelum mulai sesuatu mesti sadar dulu, sadar sama diri kita sendiri, menerima diri kita apa adanya hari itu. Oke, aku hari ini kayak gini nggak apa-apa. Tapi kita punya misi untuk menjadi lebih baik kayak gitu. Jadi memang pertama kali kalau kita khawatir sama diri kita harus menerima dulu. Ya, menerima dengan ikhlas ya keadaan kita hari ini secara sadar sehingga nanti kita bisa melakukan perubahan gitu. Kalau kita selamanya nggak berani menerima diri kita sendiri, maka akan kemungkinan sulit sekali kita nanti akan melakukan sebuah perubahan karena nggak bisa diukur kan kayak gitu. Jadi kalau mau olahraga mau nggak mau harus mau timbang tuh. Kalau misalnya cuman karena takutnya nggak mau dilihat orang ya udah sendiri aja gitu. Tapi punya alat ukur tuh penting kayak gitu. Karena bisa di track ya capaiannya seperti apa. Oke. Terus tadi Mas Rahman kan tadi beberapa kali tadi di awal kan mengatakan bahwasanya menjadikan olahraga itu sebagai lifestyle, gitu kan. Jadi kan sering bagi saya pribadi ya, sering itu niatnya itu sudah terkumpul 1 minggu, 2 minggu awal sudah terlaksana, tetapi di tengah-tengah jalan itu kayak kehilangan tujuan dan motivasi lagi, Mas. Jadi untuk mempertahankan semangat di awal supaya ketika lagi futur banget, lagi malas banget, tetap melakukan itu bagaimana, Mas? Yes. Kalau misalnya udah dikumpulkan motivasi segala macam, nah ini biasanya yang terjadi karena apa yang ditargetkan itu kelihatannya ya, menurut saya pribadi ya, itu kayaknya masih kurang mudah deh Mas, kurang mudah, dipermudah lagi. Kalau targetnya harus keliling, misalnya ke Tambak Boyo ya, atau ke stadion atau kemana, itu kan bagus sih. Tapi untuk orang yang sama sekali belum pernah, itu jadi berat sebetulnya. Jadi mulai dari yang lebih sederhana lagi. Coba mulai yang lebih sederhana lagi. Kalau misalnya targetnya mau olahraga pagi, itu nggak mungkin. Mulai dari yang paling sederhana, contohnya apa ya? Bisa ini kalau teman-teman di kursi itu, kursi cuman berdiri dan duduk saja di kursi itu nggak apa-apa. Targetku sehari ini ini sederhana loh ya. Saya beberapa kali kalau ngisi dan mohon maaf nih ya, bukan menyamakan ya, tapi kalau di olahraga untuk lansia itu juga saya selalu mulai dengan hal yang paling mudah dan paling sederhana. Mungkin ini juga bisa dipakai untuk yang masih mager banget ya. Jadi caranya gimana? Nggak apa-apa, dari duduk aja terus berdiri. Nah ini kursi ya, saya ada kursi nih, duduk berdiri, lakukan aja 1 menit, udah gitu aja, nggak usah susah-susah. Ketika sudah melakukan itu, nanti akan terlatih tuh otot di bagian paha. Lakukan dari yang simple lagi. Belum, masih terlalu sulit. Ya udah, sambil tidur berbaring boleh nih, sambil tidur berbaring boleh. Nah, Mas Isma misalnya lagi super mager ya, ada handphone nih, ada handphone kan? Nah, handphone ini diangkat aja ke atas, ke langit. 1, 2, lakuin 10 menit. 1 menit aja, 1 menit, nggak usah lama-lama. Cuman ini udah bergerak. Nah, kanan, 1 menit lagi kiri, gitu aja. Jadi kalau ada teman-teman yang punya kendala untuk memulai sesuatu, solusinya bukan dihentikan atau diganti atau bukan solusinya bukan
ini ya, bukan terus dihapuskan sama sekali ya, tapi permudah lagi, coba permudah lagi, dibuat lebih sederhana lagi. Nah, gitu. Coba aja bikin kebiasaannya lebih sederhana dan lebih mudah. Kalau misalnya tadi tidur ya udah angkat-angkat handphone, angkat botol minum, tumbler di sebelah kanan kiri kita, itu udah bagus banget sih, itu udah bisa gerak. Intinya adalah mulai dulu bergerak ya, karena yang sangat kita sayangkan ternyata Indonesia adalah juara satu negara yang paling malas bergerak. Nah, ini sangat menyedihkan ya. Mudah-mudahan bisa kita ubah ya. Kita iya bener loh, kita negara yang nyaris, kalau setahu saya itu adalah yang terakhir, kita nomor satu negara yang paling malas bergerak. Berjalan. Yes, berjalan. Ya, betul. Ini Mas ada pertanyaan Mas. Kak ingin bertanya tips olahraga yang ringan tapi hasilnya efektif agar BB-nya terjaga. Oke. Jadi olahraga ringan yang efektif untuk menjaga berat badan Mas. Olahraga yang efektif ya untuk tapi yang ringan. Yes. Sebenarnya olahraga yang paling ringan, yang paling safety itu sebetulnya loh, itu di antara yang tadi disebutkan teman-teman semua di kolom atas tadi, itu adalah jalan kaki sebenarnya. Olahraga jalan kaki itu nyaris yang paling mudah sebetulnya, karena nggak butuh coach, nggak butuh seragam ya. Sepatu biasa yang pakai buat kegiatan aktivitas sehari-hari bisa dipakai ya. Seperti itu. Hanya kalau kita mengagendakan olahraga biasanya agak sulit ya. Biasanya untuk mengagendakan olahraga itu sulit biasanya. Dan kalau teman-teman di sini ada kendala untuk memulai olahraga, menjadwalkan olahraga, bisa diganti. Triknya adalah mengganti aktivitas mobilitas Anda, teman-teman semua, mengganti aktivitas mobilitas teman-teman semua dari yang tadinya berkendara dengan jalan kaki. Udah paling simpel itu. Kalau biasanya pergi ke pasar itu naik motor, parkirin motornya. Pergi ke tempat ibadah, pakai motor, parkirin motornya, jalan kaki. Pergi ke kampus biasanya naik motor, parkirkan motornya, jalan kaki ya. Pindah gedung ke gedung yang lainnya, jalan kaki. Mau apa lagi? Pokoknya paling simpel itu. Ubah aja aktivitas mobilitas kita, yang tadinya pakai motor itu ganti jalan kaki. Udah, itu yang paling gampang. Kalau saking sibuknya, udah alasan mau, pokoknya kan nggak punya jadwal lagi, nambah waktu nggak bisa. Udah, kalau kayak gitu solusinya adalah ganti aktivitas mobilitas yang biasa dengan kendaraan motor, diganti ke jalan kaki. Kalau nggak bisa, mulai dulu dari bersepeda kayak gitu. Nah, soal berat badannya harus terjaga atau enggak, yaitu selain dari aktivitas olahraga, ya intake-nya ya, asupan makan juga harus dikontrol. Kalau misalnya udah olahraga tapi aktivitas makannya juga luar biasa, itu nggak bisa ya. Jadi harus tetap kontrol aktivitas dan juga asupannya kayak gitu. Jadi ini kalau ngomong soal olahraga pasti sih kaitannya, apalagi berat badan, makanan harus kita bahas juga. Oke. Kemudian ngomong-ngomong tentang makanan Mas, untuk konsep defisit kalori sendiri bagaimana Mas? Kalau misalnya defisit kalori. Yap. Jadi defisit kalori itu kita harus makan biasa aja tetapi menambah aktivitas, atau kita mengurangi porsi makan kita tetapi aktivitasnya biasa aja. Yang bagus yang mana? Kalau defisit ya paling aman ya nambah asupan ya. Kayak kalau sebenarnya nanti bisa dibahas lebih dalam sama yang lebih pakar untuk ahli gizi ya. Tapi kalau secara garis besar yang saya tahu, kayak contohnya untuk di dunia olahraga ini, pemain sepak bola ini contohnya, dia kalau makannya standar kayak orang biasa, dia masih akan defisit kalori terus loh. Pemain sepak bola U19 itu, ternyata kalau kebutuhan energinya paling ekstrim, biasanya orang rata-rata mungkin sekitar 2000 kilokalori sehari. Orang pemain sepak bola yang atlet beneran, itu bisa kebutuhannya sampai 4.000, nyaris bisa naik banget. Atlet penyepeda bisa sampai 5.000, 6.000 kalau nggak salah per hari itu. Jadi makan aja nggak akan cukup, dia harus tambah intake pakai yang suplemen, snack segala macam. Tapi itu kondisinya sangat spesifik ya, jadi nggak bisa kita samakan dengan kondisi kita. Nah, lebih detailnya soal nutrisi,
kita sebaiknya yang paling proporsional adalah konsultasi sama ahli gizi. Ahli gizi Oke. sekarang ada banyak, di puskesmas ada, di rumah sakit ada, bahkan kalau kita punya teman relasi juga bisa kita konsultasikan. Ahli gizi bisa ngitung ya kalori kebutuhan kalian berapa, harus masuk berapa. Nah, itu sudah dihitung. Sampai harganya bisa diatur. Nah, kalau ngomong soal duit ya. Yes. Oke, baik, terima kasih Mas. Kemudian ada pertanyaan lagi Mas. Ini izin bertanya, kadang seminggu sudah membiasakan diri untuk olahraga pagi, menjaga pola tidur malam, dan makan buah setiap hari. Tapi gimana caranya biar bisa konsisten kayak tadi Mas, supaya konsisten kalau paling kalau paling malam maksimal olahraga paling malam maksimal jam berapa untuk olahraga, dan juga karena pekerjaan itu aja sih Mas. Jadi gimana untuk konsisten? Tadi mungkin sudah dijelaskan, nanti mungkin bisa dielaborasi lagi, dan juga untuk malam hari waktu paling malam untuk fitness jam berapa Mas? Oke, thank you. Jadi ada pertanyaan ya, Mas Misbah ya. Aku coba ulangi. Sudah terbiasa nih. Jadi ada yang bertanya sudah terbiasa untuk olahraga, bisa bertahan selama sepekan ya. Olahraga pagi ya, terus menjaga pola tidur, pola makan setiap hari atau makan juga ya. Tapi gimana nih biar konsisten lagi? Nah, biasanya yang sulit adalah memang jaga konsistennya itu, jaga istiqomah itu ya. Kalau misalnya yang saya tahu ya, itu konsepnya dijaga dulu, nambahnya satu dulu aja deh gitu. Nggak mesti kita langsung ekstrim ya. Kalau kita langsung jaga, kasih olahraga, tidur, makan langsung bagus setelah langsung saat itu juga, resikonya nanti nggak bisa bertahan lama. Tapi kita mulai dari satu dulu, misalnya 1 bulan ini ya, bisa pakai rumus 20 hari atau 40 hari, konsistenkan hal kecil dulu. Misalnya kita pakai yang 20 hari, 20 hari membiasakan habit ya. Jadi olahraga pagi dulu aja deh. Ini kan poinnya kan yang bertanya ini kan udah punya olahraga pagi, oke. Menjaga pola tidur, oke. Makan buah setiap hari, oke. Lah coba satu dulu aja, olahraga dulu aja dulu. Yang lainnya seperti biasa dulu, ya dikontrol olahraganya dulu. Biasain dulu selama 20 hari. Nah, jadi mulai dulu dengan angka-angka yang kecil dulu aja, yang mudah-mudah aja dulu. Karena bisa jadi karena kita terlalu exhausted ya. Jadi kecapean mencapai target. Kita kadang bisa bikin target tapi targetnya ketinggian. Nah, kalau kita nggak siap, ya itu tadi bisa seminggu aja udah langsung KO gitu. Jadi memang kita bisa seperti itu ya, bisa kecapean untuk mencapai target. Kalau misalnya masih kecapean, turunkan targetnya, dibuat lebih sederhana, lakukan lagi kayak gitu. Saran saya sih pilih dulu dari kontrol makanan dulu, atau pola tidur dulu, atau olahraga ya, dilakukan dulu satu waktu dulu, konsisten selama 20 hari atau 30 hari boleh. Setelah itu baru ditambah lagi, dievaluasi dulu. Jadi pentingnya kita tadi saya sampaikan, pentingnya kita membuat lifestyle baru adalah dibikin evaluasinya, ada target dan kita evaluasi setiap waktu berkala. Misalnya 20 hari sekali, kita evaluasi lagi kayak gitu. Jadi bisa termonitor kayak gitu. Kalau kita nggak ada evaluasi, kita sulit untuk meningkatkan target atau untuk memperbaiki situasi yang target yang kita bikin kalau nggak sesuai gitu. Jadi kalau misalnya dari belum sesuai, nggak apa-apa, coba ulang lagi, dievaluasi gitu ya. Terus paling malam olahraga maksimal jam berapa? Nah, kalau secara general ya, umumnya itu sebaiknya olahraga ya dihentikan ketika dia udah paling kalau bisa terakhir jam 8 ya, kalau bisa banget. Jadi kalau bisa jam 8 udah selesai. Karena memang kita secara fitrah diciptakan seperti itu sama Allah, itu memang menciptakan siang dan malam seperti itu, yang malam untuk istirahat ya gitu. Tapi dalam kondisi khusus beberapa memang ada yang masih melakukan aktivitas olahraga di malam hari.
asalkan pola hidupnya itu, pola tidurnya, pola aktivitas olahraganya, pola makannya teratur, itu lebih baik dibandingkan yang tidak terkontrol sama sekali. Jadi kalau misalnya untuk pekerja yang jam waktu olahraganya, jam kerjanya sampai malam hari dan terpaksa harus olahraga malam, pastikan untuk istirahatnya juga cukup, langsung istirahat begitu harus olahraga, atau ya tadi bisa digunakan kalau memang nggak mungkin sekali aktivitas selama bekerja di kantor itu aktivitas mobilitasnya dimodifikasi jadi kegiatan olahraga. Bisa juga di kantor kan misalnya dari pagi sampai harus dari kerja dari jam 8 sampai jam 4, ya udah aktivitas selama itu misalnya biasanya naik lift diganti naik tangga kayak gitu. Nah, coba lakukan hal yang minimal gitu aja, yang kecil-kecil dulu aja nggak apa-apa kayak gitu ya. Jadi kalau malam bahkan Bapak Habibie tahu ya, Pak Habibie itu olahraga sampai jam 11 malam itu. Tapi ya karena beliau udah menghitung semua ya, saya rasa udah dihitung semua dan pola hidupnya teratur, makanya jadi nggak apa-apa. Hanya yang dalam kondisi khusus tentunya. Oke, kayak gitu. Kalau aman Selanjutnya tadi adalah bilang safe, pokoknya kalau bisa jam 8 sih kalau bisa ya. Itu secara normal ya, fitrahnya kalau bisa istirahat sih. Oke. kemudian ada lagi Mas, penting nggak sih Mas menjaga alat vital sebelum menikah? Kesehatan alat vital sebelum menikah? Kalau iya, berikan tips agar badan sehat dan alat vital juga terjaga performa. Oke, penting nggak ya kalau alat vital di sini diartikan alat reproduksi ya? Itu penting nggak penting? Ya Kak, itu pertanyaannya penting atau nggak penting? Karena nanti setelah menikah akan ada kewajiban seorang suami ke istri itu di situ untuk ini ya memberikan nafkah, selain nafkah lahir berupa rumah, pakaian, pendidikan, juga batinnya itu nafkah untuk berhubungan suami istri itu juga harus ditunaikan. Nah, maka kalau tanyain penting nggak penting ya, cara menjaganya kayak gimana? Nah, yang paling populer kita pahami konsepnya, alat vital itu untuk reproduksi laki-laki ya, yang saya lebih pahami ya, itu eh, kontrol aktivitas fisik untuk kardiorespirasi atau kegiatan olahraga yang dia melatih endurance, misalnya kayak olahraga lari, jogging, terus bersepeda, aktivitas yang dia itu sebenarnya banyak melatih staminanya. Karena nanti ketika jantung dan paru-parunya bagus, secara nggak langsung suplai darah ke alat vital juga bagus. Jadi kenapa dia di situ korelasinya nyambung gitu? Karena alat reproduksi laki-laki itu performanya ditentukan ketika ketika aktif ya, itu suplai darahnya saat itu juga banyak ke situ. Jadi itu berkaitan erat dengan kegiatan aktivitas olahraga yang melatih sirkulasi darah dan jantung kayak gitu, sirkulasi udara di dalam jantung maupun di tubuh kita. Jadi olahraga yang endurance dilatih seperti itu. Kemudian kalau yang olahraga yang lain sebenarnya kayak ini ya, senam kegel itu juga bisa dilakukan ya untuk laki-laki maupun perempuan juga bisa dilakukan. Atau simpelnya kalau yang pernah saya tahu itu dengan menahan, nah nih menahan saat kencing. Jadi kencing itu kalau keluar itu jangan langsung dikeluarin semua memang ya. Jadi aktivitasnya gini, dikeluarkan dikit, tahan, keluarin lagi, tahan lagi, keluarin lagi, tahan lagi. Itu juga bisa melatih otot di bagian alat vital. Itu aktivitas yang bisa kita lakuin secara praktis banget ya. Lo pada tahu nggak nih? Nggak tahu ya. Jadi Nggak kalau tahu yang belum Mas, baru tahu. yes. Jadi kalau kamu belum tahu ya, teman-teman belum tahu ya, itu sebenarnya bisa kita juga latih dengan cara seperti itu. Ketika kita mau air kecil tuh nggak kita langsung sentorin aja gitu kan, tapi kita latih tuh di situ dan itu akan melatih otot-otot yang di bagian vital itu melatih kalau istilahnya ketika sudah berumah tangga ya itu melatih untuk mencegah impotensinya itu. Jadi nggak cepat keluar kayak gitu, nggak cepat nyampe ke klimaks ya gitu. Pipisnya ditahan, keluarin tahan kayak gitu. Nah itu malah bukan nggak bikin sakit kan saya pecah pendengaran saya sih ya. Kalau menahan kencing itu nanti jadinya entah itu sakit apa itu. Jadi kalau bisa segera dikeluarkan. Baginya gimana? Iya, kalau sebenarnya kan yang itu kan kalau nahan
kencing lama-lama, ya. Oh, oke. Iya, ini Aha, yang udah tubuh kita tuh pinter ya. Begitu kita kebelet pipis ditahan, dia makin nggak terasa loh. oke. Itu bahaya di situ. Dan ketika nggak makin terasa dia makin gede tuh kantung kemihnya dan Oke. makin Oh. berbahaya. Lah itu memang iya Aha, betul. Tapi aha. ya tadi saya sampaikan kalau teman-teman udah terasa pipis ya pipis aja gitu. Cuma cara Oke. ngeluarinnya nggak gitu. Oh, oke, 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 Ini oke. juga ada yang udah tahu ya tekniknya teknik buang air seni itu ada memang betul. Jadi teknik buang air Baik. seni. Nah ini MC juga baru tahu kan moderator. Yes. Kalau olahraganya tadi yang melatih otot jantung dan paru itu dilatih, otomatis dia akan kontrol juga karena pembuluh darah juga akan termaintenance dengan bagus kayak gitu. Termasuk di bagian vitalnya. Oke, gitu. Jadi bisa dijadikan untuk teman-teman yang laki-laki khususnya, bisa jadikan life hack kalau yang baru tahu, dan saya juga baru tahu. Terima kasih Yes. Mas. Oke, Laki-laki perempuan selanjutnya semua Mas. butuh kok itu trainingnya. Oke. Laki-laki perempuan ya. Kemudian Mas, ada pertanyaan lagi. Bagaimana mengkolaborasikan pasangan yang suaminya tuh hobi olahraga, tapi istrinya hobi masak? Bukan restoran kali ya? Yes, 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 yes. Nah, cara mengkolaborasikan. Mengkolaborasikan. Ya. Oke, kalau misalnya mengkolaborasikannya, ini pertanyaannya cukup challenging ya. Ini mesti kreatif ya. Dari suami itu harus kreatif, istri juga harus kreatif. Kalau misalnya suami hobi olahraga, olahraganya apa, eh, disesuaikan. Misal gini, suami misalnya ya, contoh ya, suami suka trekking jalan, suka lari gitu. Trekking jalan atau running kayak gitu, jogging misalnya. Istri suka masak, ya udah kita cari tempat olahraga sama keluarga, tapi cari tempat spot yang bagus, misalnya kayak di eh, di danau kayak gitu. Jadi emang harus ada aktivitas keluar ya, terus bikin mini kitchen di situ buat masak kayak gitu-gitu, grill juga asik banget. Jadi biar semuanya tersalurkan ya, suami bisa tetap olahraga, istrinya bisa masak tuh di situ, dan selesai olahraga suaminya langsung makan ya. Wah, jadi cocok kan. Bisa dikombinasikan seperti itu. Dan ini menarik ya. Jadi kita sorry aku sedikit spill ya. Ada di aktivitas kami yang terakhir-terakhir ini ada TKJI forum tadi yang dibacakan oleh moderator. Jadi kita juga sedang membahas sport parenting. Sport parenting ya. Metode pengasuhan anak melalui perspektif olahraga atau gerak. Kita gimana caranya membawa anak itu untuk gerak, dan nanti akan kita beranjak kepada topik ke family sport. Nah itu juga penting karena nanti ketika keluarga yang olahraga nggak cuman suami aja, nggak cuman istri aja, nggak cuman ayah aja, nggak cuman ibu aja, tapi juga suami, istri, anak. Lah ini makanya kita nanti akan bahas lebih jauh. Kalau teman-teman berminat bisa simak ya di acara kegiatan 3CE Forum tadi di channel YouTube-nya di Sport Dakwah Media kayak gitu. Menarik ini temanya, mungkin bisa dibuka di sesi yang lain Mas Misbah. Untuk family sport juga bisa itu. Oke, baik Mas. Panjang Oke. tuh udah. Jadi mungkin kalau seandainya cara mengkolaborasikannya, misalkan istrinya nggak suka bikin cake aja, mungkin kalau masih makanan-makanan pokok itu masih bisa Mas ya untuk cheating kolaborasi. Cuma kalau cake agak susah ya, tepung campur gula. Iya, berarti tinggal yang ini ya, ngetoppingnya doang ya, ya di lokasi. Jangan masaknya, kalau masak bakal ribet, pasti tinggal ngehiasnya doang. Soalnya kalau kita kebayang nggak kalau misalnya istri suka masak yang jelimet, finishingnya aja deh. Jangan nggak bisa ya, masak kue nggak mungkin kan, di luar outdoor nggak mungkin. Oh, kalau orang masak di pool, di kolam renang aja bisa kok. Di halaman kolam renang tuh dibukin table, terus masak, suaminya renang juga bisa tuh sebenarnya. Cuman ya harus kreatif ya. Lagi-lagi harus kreatif tuh. Maksudnya komunikasi segala macam harus bisa dikolaborasikan. Oke, baik. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Bahkan kalau kreatif tuh ini ya, bisa ngajak satu tim, satu rekan kerjanya, misalnya suami kerja kantoran ya misalnya. Ini olahraga bareng di mana? Nanti yang masak istri saya, catering sekalian. Wah, tuh jadi duit kan?
Beli duit. Malah otomatis laku kan. Gimana tuh? Dapat ya. Jadi olahraga Iya, iya. sekeluarga sama teman-temannya, hubungan sama relasi beres, istrinya masak senang, langsung laku dibeli sama temennya kita. Wah, dah balik modal semua itu. Baik ya. Mungkin Yes. teman-teman, jika seandainya tidak ada teman-teman yang ingin bertanya lagi, mungkin Mas Rahman bisa memberikan sebuah closing statement atau penyemangat buat kita ini supaya tetap menjaga kesehatan dan juga menjaga pola makan dan juga menjaga gaya hidup gitu loh. Jadi bagaimana, Mas? Oke, mungkin ini satu slide saya terakhir yang memang saya sengaja ya saya siapkan untuk terakhir. Big journey start with small step. Oke, dapat poin? Apapun impian teman-teman semua, target seperti apapun, mulailah dari langkah yang paling kecil, paling sederhana. Dah, ini aja Mas Misbah. Apapun target kita sebenarnya kita tinggal start dari small step aja. Oke, thank you. Oke, baik. Terima kasih Mas Rahman atas ilmu dan juga sharingnya pada malam hari ini. Semoga kita bisa mengaplikasikan apa yang kita dapatkan mulai dari menjadikan olahraga sebagai gaya hidup, dimulai dari hal-hal paling sederhana yang bisa kita lakukan, kemudian mempermudah target kita supaya kita nggak capek-capek banget. Jadi mungkin kan karena target kita terlalu tinggi, jadi kita melakukan setiap hari itu kayak masih jauh banget, jadi kayak udah capek. Jadi mungkin lebih ke mencederhanakan target kita olahraga, dan terakhir adalah kita menjadikan badan kita sehat supaya kita bisa menciptakan generasi yang lebih unggul lagi, supaya kita dan kita bisa hidup di masa tua itu menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi tidak sakit-sakitan dan kita bisa menikmati hidup. Benar ya? Yes. Terima kasih semuanya, matur nuwun sama peserta sekalian dan panitia. Terima kasih. Terima kasih Mas. Nah, sebelum Mas Rahman meninggalkan ruangan forum kita boleh untuk foto bersama dulu. Jadi mungkin teman-teman untuk bisa mengaktifkan kamera dan memberikan senyum terbaik gitu kan. Kita bisa berfoto untuk dokumentasi dan untuk kenang-kenangan, bisa ya? Baik, silakan saya tunggu sampai 5. Sampai 10 untuk siap-siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bisa ya? Oke, silakan untuk kakak host untuk bisa capture. Saya akan membantu untuk dokumentasinya. Dimulai dari 1, 2, 3. Cheese. Sudahkah? Oke, baik. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Mas Rahman atas kesempatan dan juga sharingnya pada malam hari ini. Semoga Mas Rahman dan kita semua selalu diberikan kesehatan untuk menjadi pribadi lebih baik. Dan saya ingin menginfokan kepada teman-teman, jangan lupa untuk ikutan kegiatan SCI Camp 2022 yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 sampai tanggal 1 Januari 2023 yang akan diselenggarakan di Yogyakarta. Nah, untuk teman-teman yang ingin bergabung tapi keterbatasan beasiswa, keterbatasan biaya, jangan khawatir karena SCI Camp ada beasiswa. Nah, mungkin teman-teman yang ingin bergabung bisa mengikuti beasiswa dengan cara minimal mengikuti 7 kali webinar 10 tanda kamu siap menikah. Yang mana nanti teman-teman jangan lupa untuk presensi, karena presensi akan kami jadikan sebagai pertimbangan untuk menerima beasiswa. Dan adapun untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa cek di Instagram Sekolah Calon Ibu gitu ya. Baik, kalau gitu saya pamit undur diri. Saya mohon maaf apabila saya banyak salah kata ataupun tingkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, Mas Misbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helmi Nasir, founder dari ID Konveksi.
Sebelum menikah saya belajar tentang keayahan ataupun sebagai seorang suami. Jadi saya belajar di sekolah calon ayah ataupun SCA. Kenapa saya mengikuti program tersebut ataupun sekolah tersebut? Karena menurut saya itu sangat penting, karena proses sekolah yang paling panjang menurut saya